Ada lembaga penelitian non-partisan asal Amerika Serikat, The Pew Research Center, yang melaporkan pandangan negatif terhadap China dari sejumlah negara di dunia ini mencapai titik tertingginya. Ini berdasarkan hasil survei kontinu pusat riset ini selama 10 tahun terakhir. Ya, Pew Research Center ini membuat jajak pendapat terhadap 14.000 lebih orang dewasa di 14 negara, yaitu Australia, Inggris, Jerman, Belanda, Swedia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Negara lainnya yang disurvei adalah Spanyol, Kanada, Belgia, Denmark, Prancis, Italia, dan Jepang. Hasil survei tidak terlalu atau tidak percaya pada pemimpin China Xi Jinping tumbuh 2 digit jika dibandingkan dengan tahun lalu. Meski kekhawatiran tentang Xi meningkat di sebagian besar negara, lebih banyak yang percaya pada Presiden Xi daripada pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena buruknya Trump dalam menangani COVID-19. Kalau terkait COVID, memang sentimen ke China ini sudah pasti memburuk ya, khususnya di tengah masa pandemi karena China dianggap memang baik menangani corona di domestik China sendiri, tapi dinilai terlambat mencegah penyebarannya ke dunia sampai terjadi seperti sekarang. Ya benar Anneke, dan sentimen negatif meningkat paling besar ini juga di Australia, di mana 81% responden mengatakan mereka memandang China kurang baik, naik 24 poin persentase dari tahun lalu, Alin. Ya, memang ketegangan antara China dengan Australia ini telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini, khususnya sejak Australia menyerukan penyelidikan global tentang asal-usul virus corona yang bikin Beijing marah dan memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap impor Australia. Dan sementara di Amerika Serikat kita melihat opini publik juga semakin berubah menjadi yang terburuk atau naik 13 poin sejak tahun lalu dan hampir 20 poin sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menjabat ternyata. Drama Washington dan Beijing terus memburuk karena dua negara terbesar di dunia ini memperdebatkan perdagangan dan teknologi serta bagaimana pandemi virus corona muncul. Tapi mungkin yang lebih penting adalah jangan saling menyalahkan ya dalam pandemi ini, tapi bagaimana nih cara untuk lebih cepat mencari jalan keluarnya. Betul, biar segera berlalu ya kita semua melewati masa pandemi ini. Iya, kita akan beralih ke informasi lainnya. Direktorat Jenderal Pajak kembali menunjuk perusahaan digital asal luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN 10% kepada penggunanya. Kali ini ada 8 perusahaan yang mulai 1 November akan menarik PPN kepada konsumen, termasuk Alibaba Group dan Microsoft. Dengan ini jumlah pelaku usaha yang bertugas memungut pajak ke konsumennya menjadi 36 perusahaan. PPN yang dipungut jumlahnya 10% dari harga produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN-nya. Nah, kalau dari gelombang pertama yang melibatkan 6 perusahaan seperti ada Netflix dan juga Spotify, ini setoran pajak dari PPN untuk transaksi digital sudah mencapai sekitar 97 miliar rupiah. Sekarang kan sudah ada 36 entitas kan nih ya. Maka pundi-pundi pendapatan dari transaksi digital sedikit demi sedikit bisa makin besar ya. Ini namanya juga lagi BU ya, negara gitu. Jadi semuanya dikerahkan. Bahkan kalau menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbagai pajak perlu diterapkan pada ekonomi digital segera, bukan cuma PPN yang ditarik dari konsumen. Nah betul, karena selama ini pelaku usaha digital luar negeri ini mendapatkan penghasilan yang signifikan dari Indonesia tanpa mereka perlu membayar pajak di Indonesia. Iya, apalagi di tengah kejadian pandemi COVID-19 yang menuntut hampir seluruh kegiatan dilakukan melalui elektronik ya. Semoga sukses menerapkan dasar hukum bagi pajak ekonomi digital tentunya yang adil dan sesuai aturan global juga pada akhirnya. Iya, betul sekali. Dan saat ini kita beralih ke informasi lainnya di mana pasar saham yang mulai bangkit dari level terendahnya di awal tahun imbas pandemi ternyata ikut melambungkan kekayaan bersih dari crazy rich di dunia, terutama yang berasal dari Asia Pasifik. Kini Asia Pasifik memiliki orang tajir melintir terbanyak dibandingkan kawasan lain di dunia, di mana laporan bulan Juli tahun 2020 dari bank asal Swiss UBS saat ini ada 2.189 miliarder di seluruh dunia dengan kekayaan gabungan 10,2 triliun dolar Amerika Serikat. Sepertinya Alin salah satunya ini. Amin. Amin. Namanya belakangnya juga Ma ya, Alin Ma. Oke, 831 orang atau 38% diantaranya tinggal di Asia Pasifik. Total kekayaannya 3,3 triliun dolar Amerika Serikat. Ini menjadikan Asia Pasifik mempertahankan posisi sebagai mesin pertumbuhan kekayaan karena dominasi di kawasan ini dalam 2 industri utama, yakni teknologi dan perawatan kesehatan yang melonjak saat pandemi.
topik kesukaan Anneke ini ya, soal Crazy Rich. Nah, saat pasar saham rebound, kekayaan para Crazy Rich ini pun semakin melambung ya. Ternyata harta orang kaya ini cepat pulih ya, tak banyak terpengaruh imbas pandemi, terutama mereka yang memiliki perusahaan terbuka di bursa saham untuk sektor teknologi dan juga kesehatan ya, Anneke. Iya, saya memang suka sekali membicarakan yang kaya-kaya dan yang skandal-skandal gitu ya. Penetrasi teknologi ini makin pesat karena pandemi, bikin para orang kaya di sektor ini makin kaya. PricewaterhouseCoopers Singapura mencatat dalam 1 dekade terakhir, kekayaan miliarder di sektor teknologi tumbuh 5,7 kali lipat, di saat kekayaan miliarder di sektor jasa keuangan tumbuh 2,3 kali lipat. Dan juga di Asia Pasifik kini memiliki jumlah miliarder melebihi Amerika Serikat. Ini sangat menarik, di mana China daratan menjadi kawasan terbaik untuk penciptaan kekayaan dengan 415 miliarder. Diikuti oleh India ada 114 miliarder dan juga Hong Kong ada 65 miliarder. Indonesia ditunggu nih, gimana Lin? Iya, sementara di Taiwan nih ya Daniel, kita lihat dulu di Taiwan, 40 Crazy Rich dan di Australia ada 39 orang tajir melintir. Lalu Amerika Serikat menjadi rumah bagi 636 miliarder. Gimana nih, kita beli saham perusahaan mereka juga nggak, biar ya, beli dong, kan kita juga miliarder cuan gitu. Mantap supaya ya. sama-sama cuannya gitu ya, ikut gerbongnya aja.